Oke teman-teman, kayaknya makin hari fenomena cowok boti atau cowok melambai itu semakin hari makin dianggap normal. Aku bangga menjadi seorang boti dan aku validasi diri aku sebagai seorang bot. Masalahnya bukan cuma pada gaya mereka ya yang dianggap menyalahi norma masyarakat, tapi juga pada bagaimana masyarakat mempersepsikan hal itu. Ada yang menganggap mereka lucu, ada yang menganggap biasa aja, dan bahkan ada yang menganggap kalau mereka adalah penyakit menular. Padahal teman-teman, cowok melambai itu bukan tiba-tiba turun dari langit. Itu bukan kodrat yang datang dari Tuhan. Ada penyebabnya, ada prosesnya, dan bahkan kadang mungkin kita juga ikut andil dalam meramaikan fenomena itu. Anak-anak cowok tuh seringkali terlahir dengan standar sosial yang kaku. Harus bisa main bola, nggak boleh cengeng, nggak boleh kebanyakan cerita, harus cuek dengan penampilan, dan harus dingin. Begitu ada anak cowok yang main boneka, langsung dicap, ih melambai. Padahal otak anak-anak itu fleksibel. Contohnya ketika seorang anak cowok tumbuh di lingkungan yang mayoritas cewek, dari mulai ibunya, kakak-kakaknya, neneknya, secara otomatis perilakunya juga akan meniru lingkungannya karena manusia itu belajar dari observasi, dimana otak anak-anak itu ibarat kayak spons, tahu kan spons cuci piring. Jadi dia melihat, menyerap, dan meniru apa yang dilakukan oleh lingkungan terdekatnya. Sehingga kalau dari kecil yang dilihat oleh seorang anak itu adalah tangan-tangan yang lentik, perilaku yang lembut, cara bicara yang halus, ya mungkin itulah yang akan kebawa sampai gede. Dan disitulah masalahnya teman-teman, orang tua tuh jarang ngeh. Mereka jarang sekali ada yang aware bagaimana membentuk lingkungan yang cocok untuk membesarkan anak. Akhirnya pas gede baru ngeh, kok anaknya melambai. Kalian pasti pernah dengar pepatah yang mengatakan bahwa lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Dan itu bener banget teman-teman, yang artinya kalau circle lu sebagian besar isinya adalah cowok-cowok yang melambai, maka kemungkinan besar lu juga akan ngikut. Ini yang dinamakan mirroring effect, di mana otak manusia itu punya kecenderungan untuk menyamakan diri dengan lingkungannya. Karena manusia sejatinya itu nggak suka berbeda. Dia akan selalu beradaptasi, yang akhirnya tanpa sadar, cara ngomong, cara gerakin tangan, cara berpakaian, logat, cara ketawa, bahkan sampai cara berpikir atau kondisi psikologis, itu juga akan nular. Semakin sering nongkrong bareng, semakin sering ketemu, maka kebiasaan itu juga akan semakin kuat. Apalagi ketika circle-nya menganggap itu sebagai hal yang normal, atau bahkan malah diglorifikasi, akhirnya otak kita berpikir, ya udah, ternyata ini wajar-wajar aja loh, ternyata kayak gini juga boleh loh. Dan ironisnya teman-teman, karena masyarakat kita ini udah terlanjur skeptis dengan hal-hal yang seperti ini, akhirnya cowok-cowok yang berada dalam circle yang boti-boti ini cenderung saling support, dan bahkan berujung terjebak pada jurang yang lebih dalam. Bisa jadi mengarah ke penyimpangan seksual, karena di dalam lingkungannya yang disudutkan masyarakat itu, mereka saling mendukung. Inilah yang gue bilang di awal tadi, bahwa mungkin tanpa sadar kita juga ikut andil dalam meramaikan atau mempertahankan fenomena sosial ini. Karena stigma yang kita kasih ke mereka, akhirnya nggak ngasih mereka ruang untuk sembuh pelan-pelan. Dan sekarang kita masuk ke hal-hal yang paling gila teman-teman, sosial media. Lu buka TikTok, selalu muncul influencer yang melambai sambil bilang, "Hey guys, ketemu lagi sama gue." Dan views-nya jutaan. Dan tentu figur-figur seperti ini juga ikut andil dalam memperluas penyakit masyarakat ini. Kenapa demikian? Karena otak manusia itu punya sebuah bagian bernama mirror neuron. Di mana bagian otak ini bukan cuma aktif ketika kita melakukan sesuatu, tapi juga aktif ketika kita melihat orang lain melakukan itu. Jadi simpelnya, semakin sering kita melihat figur-figur yang boti, maka otak kita pun pelan-pelan akan menganggap hal itu sebagai hal yang normal. Dan lucunya gini loh Pak, dulu seorang cowok kalau dia punya kecenderungan melambai, dia tuh malu. Dia berusaha menyembunyikan itu untuk bisa berbaur dengan masyarakat. Sekarang, di era sosial media, malah bangga posting gaya melambai, gaya boti, pakai caption yang sosok keren gitu, sosok motivasional gitu.
Padahal kalau diperhatikan secara objektif, ya norak. Tapi karena like dan komen itu bikin dopamin jadi naik, ya akhirnya orang-orang yang boti ini makin jadi. Karena mereka merasa keberadaan mereka diakui, dipuji, diglorifikasi. Sekarang pertanyaannya, apakah fenomena boti atau cowok melambai ini bisa dibilang penyakit menular? Secara biologis, tidak. Lu nggak akan langsung jadi boti ketika bersentuhan dengan cowok boti. Tapi secara psikologis, iya. Ya karena itu tadi, pola asuh yang abai, circle yang saling mendukung, tontonan di sosial media, semua aspek itu sangat bisa mengarahkan seorang cowok untuk menjadi sosok cowok boti. Cuman ketika kalian ngelihat cowok boti, cowok melambai, jangan salah kaprah juga teman-teman. Karena nggak semua cowok boti itu gay. Gestur itu bukan orientasi. Cuma masalahnya di masyarakat yang gampang banget menaruh stereotip, orang lebih gampang ngecap daripada mikir, daripada nanya. Dan kebiasaan orang Wakanda kalau udah menaruh stigma, kalau udah ngecap, susah dirubah. Seolah-olah semua cowok kalau melambai, kalau ngomongnya lembut dikit, jarinya lentik dikit, dianggap belok. Padahal kenyataannya, terkadang mereka itu cuman korban dari lingkungannya. Dan fenomena ini dampaknya nggak main-main teman-teman. Memang Dan fenomena ini meskipun kelihatannya lucu, meskipun kelihatannya bisa jadi hiburan, tapi dampaknya nggak main-main teman-teman. Karena secara sosial, cowok-cowok yang melambai, yang gemulai dikit, itu sering banget jadi bahan bully. Sering diejek, sering direndahin, sering dihina, bahkan sering dipukulin. Memang ada yang kuat mental, tapi banyak yang hancur, depresi, dan akhirnya terjebak dalam jurang yang lebih dalam. Dan yang lebih parah adalah resiko penularan psikologis, di mana ketika fenomena cowok boti ini jadi standar baru yang dianggap keren, dengan jutaan views, like, dan komentar di sosial media, maka pastinya akan banyak orang yang ikut-ikutan demi eksistensi. Dan itu bukan cuma soal gaya atau soal gender ya teman-teman, tapi soal harga diri anak muda yang makin hilang, makin kabur. Gue nggak bilang cowok melambai itu salah 100% teman-teman. Semua orang berhak tampil sesuai apa yang dia mau. Yang tolol itu masyarakatnya. Ada yang gampang ngecap, ada yang ngebully, dan bahkan ada yang ikut-ikutan demi validasi. Dan selama masih ada penonton yang ketawa ketika melihat perilaku cowok-cowok yang boti-boti ini, maka selama itu juga akan ada orang yang mau atau bahkan berusaha untuk tampil gemulai demi engagement. Jadi maraknya fenomena cowok-cowok boti ini itu bukan cuma tentang mereka para pelakunya doang pak, tapi juga tentang kita yang tanpa sadar mendukung fenomena ini untuk terus ada. Kalau kalian punya keresahan yang sama atau mungkin punya opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua tentang fenomena ini, silahkan apapun itu tulis aja di komen. Memang belum tentu gua bales, tapi udah pasti gua baca. Jadi tenang aja teman-teman, apapun itu pokoknya kita diskusikan di komen. Dan jangan lupa subscribe biar gue makin kaya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.